Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini sebelum kita mengawali hari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang terus-menerus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang adalah penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini saya berikan judul, Jangan Pura-Pura, yang saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9a. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, dunia ini kalau kita lihat semakin tidak baik-baik saja, di mana banyak sekali kejahatan yang terjadi di mana-mana, dan korbannya kebanyakan adalah orang terdekatnya. Dan semuanya itu telah tertulis di dalam Alkitab bagaimana keadaan akhir zaman itu. Di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena keadaan yang semakin jahat ini, kita dituntut untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena sekarang kita mudah untuk curiga dengan orang lain. Tidak hanya orang yang berbuat jahat, tapi juga orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin pernah muncul di dalam pikiran kita ketika orang berbuat baik kepada kita, mengapa dia berbuat baik atau ada apa dia berbuat baik kepada kita. Jangan-jangan dia punya maksud lain atau jangan-jangan ada kemunafikan di dalam diri orang itu. Dan itu adalah pikiran kita karena telah banyak kejadian atau peristiwa yang kita lihat di sekeliling kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam ayat bacaan hari ini memberikan kita nasihat untuk hidup dalam kasih sebagai orang percaya, yaitu kasih jangan pura-pura. Kata jangan pura-pura di sini memiliki arti juga, yaitu tanpa kemunafikan, atau kasih itu haruslah tulus. Saudara, kata munafik ini berarti berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya, atau merasakan sesuatu yang tidak dirasakan. Sebenarnya dia tidak merasakan itu, tapi dia berpura-pura merasakan hal itu. Seperti seorang aktor atau pemain film yang memainkan peran. Kemudian dia berperan bukan sebagai dirinya, tapi berperan sebagai orang lain, atau sebagai orang yang memainkan peran teater. Dia memakai topeng, dia menyembunyikan dirinya yang sebenarnya dan memainkan peran seperti yang ada di dalam topeng itu. Dan jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan pura-pura atau tanpa kemunafikan dalam kasih adalah kasih itu tidak dibuat-buat, melainkan kasih itu tulus. Dia asli, bebas dari tipu daya, tanpa kepura-puraan. Apa yang keluar sama dengan yang ada di dalam hati. Kasih yang tulus teladannya adalah Allah sendiri yang menyatakan kasih-Nya bagi kita, setiap orang percaya. Kasih yang Allah berikan adalah kasih agape, tidak didasarkan pada emosi yang menyenangkan atau perasaan baik yang mungkin muncul dari ketertarikan kita sebagai manusia atau ikatan kekeluargaan. Jadi kasih agape adalah sebuah pengorbanan. Karena meskipun kita tidak suka, tapi perintah Allah adalah kita harus mengasihi dengan tulus, dan kualitas kasih yang Allah mau kita lakukan adalah sama seperti kasih yang Dia berikan, yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Ini adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk mengasihi dengan tulus. Bagaimana Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang sejati, dengan kasih yang tulus. Bukan karena kepentingan Allah, melainkan karena kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Kasih Allah berkorban bagi kita, dan kasih Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita boleh diingatkan kembali untuk memiliki kasih sama seperti yang Allah berikan di dalam kehidupan kita.
yaitu kasih yang sejati, kasih yang dibuktikan. Kasih yang sejati adalah kasih yang tulus dan tanpa kemunafikan, bukan pura-pura dan memakai topeng. Kasih itu bukan sekadar emosi, tetapi perintah Allah dan kesadaran diri kita bahwa kita telah menerima kasih yang sejati itu daripada Tuhan dan kita harus membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kasih yang tulus itu dapat kita amalkan kepada keluarga kita, saudara seiman, sesama manusia dan lain sebagainya. Saudara, ada dua ayat yang menjadi ayat terakhir di pagi hari ini, yaitu Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih dan saling mengasihi adalah identitas kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk kami tidak boleh berpura-pura dalam mengasihi. Kami harus memiliki kasih yang sama yang seperti Engkau berikan kepada kami, kasih yang sejati, kasih yang tulus. Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh melakukan, mengamalkan setiap kasih yang kami mau Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat, biarlah identitas kami sebagai orang percaya boleh kami pertahankan dengan kami boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.